Bab 1018. Hidupku, Hu Qingfeng, kecil, tapi kehidupan orang-orang di dunia ini besar. Hu Qingfeng menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi sedih. Jika kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Rong Hesu dan menyingkirkan organisasi hati nurani Suanyimen, maka kamu akan menyelamatkan lebih banyak orang. Banyak. Dia juga mendengar tentang Suanyimen yang menggunakan madu untuk menyalahkan Lin Yu dan membunuh puluhan ribu orang. Dia juga tahu bahwa Suanyimen menggunakan suntikan obat China untuk mendapatkan keuntungan besar meskipun ada reaksi yang merugikan. Jadi dia berharap Lin Yu segera menyingkirkan organisasi jahat seperti dokter misterius itu, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menyakiti orang. Saudaraku Hu, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara di sampingku, jadi bagaimana aku bisa berbicara tentang menyelamatkan dunia? Lin Yu menegakkan dadanya dan berkata bergerak ke Hu Qingfeng. Kalau begitu kamu menyelamatkanku. Hu Qingfeng mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dan berkata, baiklah, karena kamu di sini, aku akan meninggalkanmu di sini untuk makan malam-malam ini, hanya untuk menemaniku minum, dan ketika besok pagi, kamu akan terbang kembali ke ibu kota. Oke, setelah aku kembali, buat pengaturan untuk memenggal kepala pencuri lama Rong Hesu untukku. Lin Yu melihat ke arah Hu Qingfeng yang menyeringai dengan berani, ekspresinya tiba-tiba meredup, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku menyelamatkanmu, tetapi aku belum menyelamatkan saudara ipar dan keponakanku. Mendengar kata-kata Lin Yu, senyuman di wajah Hu Qingfeng langsung mengeras, seolah-olah dia ditikam dengan keras di dadanya, dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Hu Qingfeng tercengang sejenak, lalu tersadar kembali, dan tersenyum pada Lin Yu, Jiarong, tidak apa-apa, aku telah menemukan keberadaan kakak iparmu dan Kai-Kai, dan aku telah memanggil saudara laki-laki saya ke Changqing. Dalam beberapa hari, saya akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Saya akan membawa mereka ke ibu kota dan melihat kepala pencuri tua Rong Hesu dengan mata kepala sendiri. Hati Lin Yu terasa seperti akupuntur ketika dia mendengar apa yang dia katakan, terutama ketika dia mendengar kata-kata Hu Qingfeng, dengan mataku sendiri, hati Lin Yu asam sehingga dia tidak tahu, dia mengatupkan giginya dengan erat, dan darahnya melonjak. Memikirkan apa yang dilakukan Tuwei pada Kai-Kai di ujung telepon, dia tidak sabar untuk menelan tanah. Jelas, Hu Qingfeng belum mengetahuinya, dan ketika Hu Qingfeng mengatakan dia telah menemukan keberadaannya, Lin Yu secara alami tahu bahwa Hu Qingfeng dengan sengaja menipunya. Melihat ekspresi Lin Yu yang jelek, Hu Qingfeng mengira Lin Yu tidak mempercayainya, dan berkata sambil tersenyum kepada Lin Yu, saudaraku, apa yang aku katakan itu benar, kamu juga tahu kemampuan Hu Qingfengku, aku pasti bisa menyelamatkan mereka berdua. Keluar. Saudaraku Hu, kamu, jangan berbohong kepada kami. Su Laosi, yang duduk di sisi lain, tiba-tiba meratap, dan air mata di matanya tidak bisa lagi menahan, dan mereka jatuh. Ketika Hu Qingfeng melihat tampilan Old Forzu, dia sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Old Forzu akan menangis. Bahkan jika dia berbohong kepada Old Forzu tidak akan menangis. Ketika Hu Qingfeng memutar matanya, dia sepertinya menyadari sesuatu dalam sekejap. Dia mencengkeram leher Zhu Laosi dan buru-buru bertanya kepada Zhu Laosi, Xiao Zhu, apa kamu tahu sesuatu? Old Forzu memalingkan muka, air mata mengalir dari matanya. Bibirnya bergetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Wajah Hu Qingfeng berubah, lalu tiba-tiba menoleh dan bertanya kepada Lin Yu, Jiarong, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Kai-Kai dan ibunya? Saudara Hu, jangan senang, mereka berdua masih hidup. Lin Yu dengan tenang berkata kepada Hu Qingfeng dengan lega. Itu bagus, itu bagus. Hu Qingfeng menghela nafas. Matanya berputar ke kiri dan ke kanan, dan kemudian bertanya pada Lin Yu dengan cemas, Jiarong, bagaimana kamu tahu? Orang yang mengambil adik ipar dan Kai-Kai adalah Tuwei,
salah satu dari 5 penjaga dalam dari Dokter Misterius. Lin Yuqiang menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata kepada Hu Qingfeng, mereka memanggil kakak keempat Zhu dan ingin menggunakan Kai Kai dan saudara iparnya untuk memaksa kakak keempat Zhu menyerah dan membiarkan dia mengkhianati kita. Wajah Hu Qingfeng tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menoleh ke Zhu Laozi dan berkata, Xiao Zhu, jika kamu benar-benar melakukan itu adalah penghinaan bagi keluarga Hu kita. Aku tahu, kakak Hu, aku hanya berpura-pura berjanji, menunda waktu, lalu aku ingin menyelinap untuk membantumu menemukan keberadaan adik iparku dan Kai Kai, tapi siapa sangka. Zhu Laozi berkata air mata jatuh lagi. Dia tahu bahwa mata Kai Kai telah dicabut, dan dia harus bertanggung jawab penuh. Jika bukan karena fakta bahwa dia berpura-pura berjanji untuk bekerja sama dengan para dokter misterius, maka Kai Kai telah mengetahuinya. Tidak akan disalahgunakan oleh ini. Sial, sial. Old Forzu berkata bahwa dia meninju dadanya dengan keras, rasa sakitnya luar biasa. Jiarong, ada apa? Melihat ini, Hu Qingfeng menjadi lebih cemas, dan tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Lin Yu dengan cemas. Saudara Hu, kamu harus bertahan. Lin Yu ragu-ragu sejenak, masih merasa bahwa Hu Qingfeng harus tahu tentang masalah ini, dan dia harus membuat persiapan psikologis, karena mereka akan sangat berbahaya untuk melawan para dokter misterius, dan mereka akan membutuhkan ketenangan dan alasan yang kuat. Jangan khawatir, saya tidak takut mati, Hu Qingfeng, tidak ada yang tidak bisa saya tahan. Hu Qingfeng mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara mantap. Kai Kai, meskipun Kai Kai baik-baik saja, matanya mungkin tidak bisa menjaga. Lin Yu berbisik, depresi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Hu Qingfeng membuka mulutnya tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan menatap Lin Yu dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia hanya merasa kepalanya dipukul dengan palu oleh kehidupan, berdengung, dan otaknya langsung berdengung. Kosong. Mengingat mata yang polos dan polos saat putranya memandangnya, Hu Qingfeng tiba-tiba patah hati, mengangkat kepalanya dan berteriak, menepuk atap mobil, dan berteriak dengan marah, Dokter Misterius, saya pasti akan membantai Anda. Lin Yu tidak berbicara, dan cahaya dingin melintas di matanya sekarang, dia punya alasan lain untuk menghancurkan Dokter Misterius itu. Saat ini, Bu Cheng telah menangkap pria berbaju hitam yang baru saja melarikan diri, berjalan ke mobil dan melemparkannya ke tanah. Hu Qingfeng menoleh dan melihat. Setelah melihat sekilas pria berbaju hitam, penuh amarah meledak. Dia membanting bersama, bergegas keluar dari mobil tanpa memberitahu Lin Yu, dan kemudian membanting ke hitam. Pakaian dada seseorang. Merayu. Pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak kesakitan, jejak rasa sakit melintas di matanya. Saudara Hu. Lin Yu tiba-tiba melompat keluar dari mobil ketika dia melihat ini, memeluk Hu Qingfeng, dengan cemas membujuk, jika kamu membunuhnya, kami tidak akan mendapat kabar tentang adik iparku dan Kai Kai. Hu Qingfeng menggertakkan giginya dengan erat, dan urat biru di dahinya dengan keras menendang pria berbaju hitam itu. Lalu dia berkata kepada Lin Yu, Jiarong, biarkan aku pergi, aku baik-baik saja. Melihat Hu Qingfeng tampak tenang, Lin Yu melepaskan tangannya. Hu Qingfeng berjalan ke tepi air dan mengambil pisaunya yang panjang, berjalan ke arah pria berbaju hitam di tanah, melepas topeng dari kepala pria berbaju hitam, dan bertanya dengan dingin, katakanlah, istri dan anakku di mana kamu dikurung sekarang? Melihat Hu Qingfeng yang membunuh, pria berbaju hitam itu menelan, dengan jejak teror di wajahnya, dan buru-buru berkata, Aku tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia belum sepenuhnya berbicara, jadi dia tidak bisa menahan jeritan, tangannya tiba-tiba menutupi selangkangannya, tubuhnya melengkung menjadi bentuk udang, dan tubuhnya yang sakit menggigil. Dan di bawahnya, darah sudah berkumpul menjadi satu. Chun Seng dan Qiuman di samping tidak bisa menahan nafas,
dan tanpa sadar menutupi perut bagian bawah mereka. Hu Qingfeng meraih pisau tajam yang langsung terhanyut oleh hujan, dan berkata dengan dingin kepada pria berbaju hitam, "Saya akan bertanya lagi, di mana istri dan anak saya?" Pria berbaju hitam tidak tahu apakah itu karena rasa sakit atau karena takut dia tidak akan dapat mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pisau lagi, dan tubuhnya yang gemetar tidak berani berbicara. Hu Qingfeng tidak mengatakan sepatah kata pun, pisau tajam itu menusuk 2 pisau berturut-turut, dan kemudian pria berbaju hitam itu berteriak lagi, hanya untuk melihat kedua matanya berdarah, dan darah terus mengalir keluar. Pria berbaju hitam itu mengatupkan kedua kakinya erat-erat, ingin menutupi kedua tangannya tetapi tidak berani menutupi matanya, sehingga dia hanya bisa membuka tangannya dan menangis dengan sedihnya. "Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya dan berkata, di mana istri dan anakku?" Hu Qingfeng mengatakan kata demi kata, wajahnya sangat suram, matanya merah, seperti binatang buas yang akan memakan orang. "Aku benar-benar tidak tahu, tapi..." Untuk mencegah Hu Qingfeng menikamnya lagi, pria berbaju hitam berkata dengan sangat cepat, "Saya dapat membantu Anda mencari tahu dari orang lain."